Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sumi Kamila, kelas 11 IPS 1 nomor absen 6. Saya akan menjelaskan tentang integrasi dan reintegrasi. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan gabungan dari dua istilah kata, yaitu integrasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan integration yang memiliki arti kesempurnaan atau keseluruhan. Sementara, kata sosial berarti hubungan dan juga timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif bisa diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Contohnya, bangsa Indonesia dipersatukan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang multikultural, berbeda-beda agama, ras, budaya, disatukan dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional muncul disebabkan karena fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam-macam suku yang berada di pasar. Dengan cara tersebut, mereka tersatukan di dalam kesatuan yang utuh di dalam pasar, karena mereka berbelanja untuk kebutuhan mereka. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk karena ada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Maksudnya, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contoh, integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan perusuh tersebut. Tahap-tahap integrasi sosial. Yang pertama, tahap akomodasi. Akomodasi bertujuan untuk mengurangi pertentangan antara dua kelompok atau individu, mencegah terjadinya suatu pertentangan secara temporer, memungkinkan terjadinya kerjasama di antara individu atau kelompok sosial, serta mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda atau terpisah, misalnya melalui perkawinan campuran amalgamasi. Yang kedua, tahap kerjasama. Kerjasama di antara kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat multikultural mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam integrasi sosial. Dengan kerjasama kelompok sosial yang berbeda itu, kita saling menyesuaikan diri, melengkapi dan membutuhkan, serta tidak memaksa kehendak masing-masing yang dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang memicu lahirnya konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, tahap koordinasi. Koordinasi adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu atau kelompok agar tercapainya keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok sosial harus dikoordinasi agar lebih terarah dan bisa sampai tujuan demi kebaikan bersama. Yang keempat, tahap asimilasi adalah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok manusia guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan tujuan dan kepentingan bersama. Kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat multikultural setelah tahap koordinasi akan tercapai atau tercipta suatu pemahaman bersama, sehingga di antara kelompok-kelompok tersebut dapat menyesuaikan diri. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya terjadinya integrasi sosial. Suatu integrasi dapat berlangsung secara cepat atau lambat, tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajuan yang rendah, integrasi sosial akan mudah tercapai. Sebaliknya, dalam kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosial akan tercapai dengan memakan waktu yang lumayan lama. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggota relatif rendah, sehingga integrasi sosial mudah tercapai. Hal itu terjadi karena adanya kelompok yang kecil hubungannya yang terjadi secara intensif, sehingga tukar-menukar budaya semakin cepat. Yang ketiga, mobilitas geografis. Anggota yang baru datang tentu harus menyesuaikan dengan identitas masyarakat yang dituju. Semakin masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pun terjadi proses integrasi sosial. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat pula integrasi antar anggota-anggota masyarakat akan tercapai.
Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial. Sebenarnya, proses integrasi dapat dilakukan oleh pihak yang berkonflik itu sendiri atau melibatkan pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat ini disebut dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder merupakan pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program pembangunan dan pihak yang nantinya berfungsi sebagai mediator, edukator, fasilitator, dan dinamisator. Yang pertama, pihak dari dalam. Pihak yang berasal dari komunitas yang mengalami konflik dan kekerasan. Biasanya sih mereka merupakan pemimpin yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, baik yang bersifat formal ataupun non-formal. Yang kedua, pihak dari luar. Pihak yang tidak terlibat konflik. Pihak ini dianggap netral dan diharapkan mampu membantu kelompok yang bertikai dalam melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda serta menemukan solusi guna mewujudkan integrasi. Seperti Polri dan militer, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang reintegrasi. Reintegrasi adalah suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai dan bersatu kembali, seperti kondisi sebelum terjadinya konflik. Dengan kata lain, reintegrasi dijadikan sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses reintegrasi bukanlah proses yang cukup mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun faktor-faktor pendorong dari reintegrasi sosial. Yang pertama, konflik dan kekerasan terjadi kembali dalam masyarakat. Yang kedua, terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan antara masyarakat yang tercerai-berai. Munculnya kesadaran kolektif dari berbagai pihak. Yang ketiga, keinginan menciptakan kembali kondisi aman, tentram, dan harmoni seperti sedia kala. Proses pelaksanaan reintegrasi sosial. Hasil akhir dari proses penyelesaian konflik dan kekerasan tidak hanya berhenti pada tahap perdamaian konflik, tetapi hingga tahap terjadinya kembali integrasi yang rusak antara pihak seperti sedia kala. Untuk melaksanakan reintegrasi sosial dapat dilakukan dengan upaya berikut. Sebelum dilaksanakan upaya reintegrasi sosial, konflik dan kekerasan yang kembali muncul perlu diredam terlebih dahulu. Upaya meredam konflik dapat dilakukan dengan cara menerapkan proses akomodasi konflik. Ketika konflik sudah reda, maka dapat dilanjutkan dengan melaksanakan proses reintegrasi. Upaya melaksanakan reintegrasi sosial bersifat fleksibel. Artinya, pelaksanaan upaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Oleh karena itu, para stakeholder atau pihak yang melakukan reintegrasi dapat kembali menggunakan tahap penciptaan integrasi sosial seperti akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi atau menggunakan upaya reintegrasi sosial lainnya. Adapun upaya reintegrasi sosial tersebut yakni dengan membangun kepercayaan atau trust building antara pihak yang terlibat konflik. Yang kedua, menguatkan identitas bersama. Setiap pelaku konflik pasti memiliki kesamaan identitas seperti latar belakang, keturunan, daerah asal, agama, dan budaya. Kesamaan identitas digunakan sebagai perekat hubungan antara pihak atau pelaku yang sedang berkonflik. Yang ketiga, penguatan melalui kegiatan bersama. Masyarakat menciptakan kegiatan yang dapat diikuti dan dilaksanakan secara bersama seperti gotong royong dan kerja bakti. Yang keempat, pembuatan kebijakan pemerintah yang pro reintegrasi. Pemerintah membuat kebijakan yang mendorong proses integrasi sosial. Pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi sosial. Sama halnya dalam menciptakan integrasi sosial. Upaya reintegrasi sosial juga membutuhkan pihak atau stakeholder yang mampu mewujudkan reintegrasi sosial. Adapun pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi sosial bisa saja sama dengan pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial. Yang pertama, Badan Khusus Reintegrasi. Badan Khusus Reintegrasi merupakan badan yang dibentuk guna mendukung upaya reintegrasi dalam proses perdamaian. Organisasi ini biasanya dibentuk oleh pemerintah. Biasanya dalam satu masalah ada satu badan reintegrasi. Jadi ketika ada masalah baru, lagi pemerintah akan membuat badan reintegrasi yang baru. Yang kedua, NGO luar negeri. Kasus konflik dan kekerasan sudah menjadi sorotan dunia, mendorong beberapa SLM luar negeri ikut membantu proses penyelesaian. SLM tersebut biasanya memiliki konsentrasi terhadap kasus konflik seperti contohnya Henry Dunant Center atau HDC dan Crisis Management Initiative.
CMI merupakan beberapa NGO internasional pernah menjadi mediator ataupun fasilitator dalam penanganan kasus konflik di Aceh. Yang ketiga, organisasi internasional. Organisasi internasional utama yang sering terlibat ialah PBB. PBB membantu pemerintah negara yang bersangkutan dalam upaya menangani konflik seperti mendatangkan pasukan perdamaian di suatu tempat yang terjadinya konflik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.